Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Di sore hari ini kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Senin 27 Januari 2025 yang juga bertepatan sebagai peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, akibat remblong satu unit truk trailer keluar jalur badan jalan di kota Aikanopan menabrak 3 unit mobil dari arah berlawanan dan 1 orang tukang parkir meninggal dunia. Beginilah kondisi beberapa saat pasca tabrakan beruntun yang terjadi di inti kota Aikanopan. 1 unit truk trailer bernomor polisi B9116OJ saat melintas di kota Aikanopan yang datang dari Riau menuju Medan, di mana dengan tiba-tiba oleng keluar jalur dan langsung menabrak bagian tengah mobil dump truck kol diesel yang tengah melintas, kemudian menabrak bus penumpang serta mobil pickup menyebabkan bagian depan truk intercooler dan bus penumpang serta pickup rusak. Meskipun sempat terjadi kemacetan dan antrian panjang kendaraan sekitar 3 km, berkat kesiapsiagaan petugas kepolisian Satlantas, hanya hitungan 1 jam berhasil mengevakuasi kendaraan dan jalur lalu lintas kembali normal. Salah seorang saksi mata Udin mengatakan, selain terjadi tabrakan beruntun 4 mobil, akibat tabrakan seorang tukang parkir yang berdiri di tepi jalan juga mengalami luka berat dan pada bagian kepala, serta langsung dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dunia saat mendapatkan perawatan. Luka tadi? Supirnya ada yang kakinya luka, baru parkir kepalanya pecah, parkir di sini. Oh, jadi tukang parkir kena juga? Apa penyebabnya mobil tersebut? Sementara itu, supir truk intercooler Jupriwanda warga Tembung menjelaskan setiba di TKP tiba-tiba remblong. Untuk menghindari kendaraan di depannya, dengan rasa panik ia langsung membanting setir ke kanan. Gara-gara lelaki warga, gara-gara remblong dan pincut lewat. Jadi sebelum-sebelumnya suatu pas mau berangkat apa nggak diperiksa itu rem? Bisa, tapi tiba-tiba hilang. Namanya remblong kan enggak mesti awak dari situ langsung apa, kadang kan enggak gitu juga, entah muncul. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komitmen untuk memberantas tindak pidana perjudian jenis online dan konvensional terus digencarkan pihak kepolisian dengan melakukan penggerbekan terhadap lokalisasi judi konvensional jenis tembak ikan di kawasan Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Berawal dari adanya informasi masyarakat yang melaporkan terkait dugaan praktik perjudian konvensional jenis tembak ikan di kawasan Jalan Jamin Ginting, Gang Golf, Kota Medan, petugas unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Setelah petugas masuk ke dalam sebuah rumah yang dicurigai sebagai lokalisasi perjudian tembak ikan ini, didapati 2 unit mesin judi tembak ikan yang sedang menyala. Polisi lalu mengamankan 4 orang tersangka yang salah satunya sedang bermain judi berinisial HS. Sedangkan 3 orang lainnya, 2 diantaranya perempuan, yakni RG, FR, dan KP, merupakan pekerja di lokalisasi judi tersebut dengan peran yang berbeda. Kanit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan Ibtu Sarwedi Manurung menyebut tersangka RG dan FR berperan sebagai anak marka atau anak koin dengan gaji Rp200.000 per harinya. Sedangkan tersangka KP berperan sebagai operator dan teknisi dengan gaji Rp3.500.000. Jadi mereka ini sengaja mengambil tempat di gang-gang sempit ya, yang padat penduduk, tapi rumah kosong, ada ruang-ruang tertentu. Jadi pakai sekat tertutup, jadi kalau secara kasat mata pengamatan tidak terlihat dari pandangan umum. Untuk persangkaan pasal terhadap 4 pelaku ini kita jerat dengan pasal 303 ayat 1 ke-1E dan ke-2E KUH pidana. Polisi turut menyita barang bukti berupa 2 mesin judi tembak ikan, buku catatan hasil judi, dan uang jutaan rupiah. Para tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Pemirsa, siswa SMP korban pengeroyokan yang terjadi beberapa bulan lalu di Taput yang sempat mengalami lumpuh, kemarin diopname di RSUD Tarutung. Selain masih mengalami trauma, pihak keluarga korban meminta pihak kepolisian dapat mengusut kasus tersebut. Korban inisial CPCS yang menjadi korban pengeroyokan pada Juli 2024 lalu kembali harus masuk rumah sakit dan dirawat inap di RSUD Tarutung dikarenakan hingga saat ini korban masih mengalami depresi dan trauma berat melihat pelaku pengeroyokan terhadap korban. Korban yang merupakan siswi kelas 3 SMP di Kecamatan Muara Kabupaten Taput harus kembali terbaring tak berdaya di tempat tidur, bahkan untuk beraktivitas korban dibantu oleh orang tuanya. Selain itu, menurut keluarga korban, meski hal tersebut telah dilaporkan dan telah membuat pengaduan ke pihak kepolisian pada tanggal 29 Juni 2024 silam, namun hingga saat ini belum adanya tindak lanjut dari pihak kepolisian. Akibat peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh korban pada Juli 2024 lalu, menurut orang tua korban mengalami patah tulang yang parah sehingga tidak bisa duduk berdiri atau bahkan merangkak. Aku bilang sabarlah dulu nak, kayak mana mau dibilang, aku bilang. Tapi nggak bisa dia sabar, jadinya dia kayaknya trauma berat kali dia nengok orang itu. Jadi kayak gini lah, jadi pingsan apa segala macam. Harapanku memang kalau bisa ya kepolisian Taput Utara orangnya adil lah. Kalau bisa ini prosesnya cepat dianya. Soalnya anakku ini kan dianya ya. Ini bukan soal cerita tahap apa anakku ini anakku asli dibully. Jangan dibilang orang itu anakku ini pura-pura atau apa. Kami nggak berterima kayak gitu karena ada hasil dari rumah sakit, apapun yang diminta sama Polres kami pastinya. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Sekolah sekaligus kuasa hukum korban Roder Nababan mengatakan sangat menyayangkan peristiwa yang dialami oleh siswi SMP tersebut dan belum adanya pengusutan sehingga sampai saat ini menyebabkan korban trauma dan tidak bisa bersekolah hingga beraktivitas secara normal seperti siswa lainnya. Bisa menangani klien kami ini dengan cepat. Memang dengan penyidiknya kami sudah berkoordinasi dengan penyidiknya, tapi penyidiknya bilang harus ada saksi. Padahal yang melihat kejadian itu kan adiknya yang masih kelas 5 SD. Tapi kan bagaimanalah hukum itu jika orang pemerkosaan terjadi tidak ada saksi? Apakah polisi atau jaksa tidak bisa menaikkan berkas perkara itu? Klien kami ini atas nama Cia ini dipastikan dia stres berat ketika melihat kejadian itu dan melihat orang-orang yang menganiaya dia. Areal bekas tambang emas ilegal di Kecamatan Kota Nopan, Mandailing, Natal direklamasi untuk tanaman jagung sebagai upaya pengembalian fungsi lingkungan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Puluhan hektar lahan bekas pertambangan emas ilegal di Desa Jambur Tarutung, Kecamatan Kota Nopan, Mandailing, Natal direklamasi dan direncanakan akan ditanami ribuan pohon jagung. Kegiatan reklamasi ini tidak hanya membantu mengembalikan lahan agar kembali berfungsi hijau, juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat agar kembali bertani. Rencana ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, reklamasi ini merupakan bagian dari program gerakan penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar yang merupakan kerjasama antara polisi dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Untuk meratakan tanah dan bebatuan, puluhan alat berat ekskavator dipekerjakan di lokasi guna menutupi lubang bekas galian tambang emas ilegal tersebut. Kalau kita ingin mengembalikan kembali fungsi dari lahan ini dulu daerah areal pertanian, daerah sawah, ini ada wilayah Sabak Randir, kita berkeinginan lahan ini kembali hijau dan bermanfaat untuk kelompok tani. Yang sudah kita laksanakan pertanaman itu sekitar 1 hektar, yang kita targetkan untuk tahap pertama ini adalah 2 hektar untuk wilayah kelompok tani Saroha, wilayah Sabak Randir. Dan kita juga sudah mendapat informasi juga dari rekan-rekan pemilik lahan yang lain semuanya dan sudah kami bermusyawarah. Upaya pengembalian lahan hijau ini melibatkan pihak kepolisian dan TNI, pemerintah kecamatan, serta masyarakat setempat.
Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Sejumlah kebutuhan bumbu dapur di Pasar Labuhan Batu Selatan mulai naik. Kenaikan harga terjadi karena permintaan tinggi, sementara pasokan berkurang akibat cuaca buruk. Harga sejumlah bumbu dapur seperti cabai merah dan rawit naik di Pasar Impres, Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang sebesar Rp70 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Sedangkan sebelumnya harga kedua jenis cabai tersebut hanya Rp55.000 hingga Rp60.000. Hal tersebut membuat para pedagang cabai resah akibat kurangnya omset mereka, di mana sebelumnya pedagang dapat menjual cabai 20 kg per harinya. Kenaikan harga ini membuat pedagang hanya dapat menjual 5 kg per hari akibat sepinya para pembeli. Kenaikan harga cabai sudah terjadi 2 hari terakhir diakibatkan musim penghujan tiba sehingga hasil panen para petani tidak optimal. Pedagang cabai di Pasar Impres Kota Pinang, Boru Manungkalit mengatakan bahwa harga cabai saat ini mencapai Rp70.000. Dengan naiknya harga cabai ini dagangannya sepi dari para pembeli dan ia berharap harga cabai segera turun. Harga cabai merah sama kecilnya, Bro? 70 Bro. Itu kenaikannya mulai kapan, Bro? Semalam, Bro. Udah berapa lama, Bro? 70.000, Bro. Kalau sebelumnya, Bro, harga cabai sebelum harga 70 berapa harganya? 55. Naiknya harga cabai ini macam mana pembeli, Bro? Harga bawang dan sayur masih relatif normal di Pasar Impres Kota Pinang. Pemirsa, harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Toba terus merangkak naik seperti halnya di pasar tradisional Laguboti. Pada hari ini harga cabai merah berada pada angka Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Hal ini terjadi sejak awal bulan Januari 2025. Harga cabai di pasar tradisional di Kabupaten Toba melambung tinggi. Sejumlah pedagang dan juga masyarakat berharap adanya upaya pasti dari pemerintah terkait solusi tingginya harga komoditas saat ini, terutama yang terjadi pada harga cabai. Salah seorang pedagang di pasar tradisional Laguboti, Faber Sibuea, mengaku kenaikan harga tersebut telah terjadi 3 minggu sebelumnya. Menurut Faber, kenaikan harga cabai dikarenakan pasokannya dari pengepul mulai sedikit. Selain itu, faktor cuaca juga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga cabai. Pedagang menambahkan dampak kenaikan harga cabai ini membuat daya beli masyarakat menurun dari biasanya. Pembeli mengaku harus mengurangi jumlah pembelian demi menghemat uang belanja mereka. Sementara pedagang mengaku mengalami penurunan omset penjualannya. Ini kenaikannya tiba-tiba 3 minggu yang lalu lah, dari harga 30 sampai 55 gitu lah. Ya ini mungkin karena faktor cuaca, ada satu faktor cuaca dari faktor pupuk. Jadi mungkin di Toba ini agak kosong dia gitu. Selain cabai, harga kebutuhan dapur lainnya seperti bawang merah dan bawang putih serta tomat pun mulai merangkak naik. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Cuaca maritim Nias mulai membaik. Kini para nelayan tradisional bergegas pergi melaut dengan mempersiapkan segala bekal untuk kebutuhan sepekan. Gelombang tinggi capai 3 meter lebih yang melanda perairan Hindia pada bagian Sumatera Selatan dan daerah Jawa pada pekan lalu sempat meluas dan dirasakan para nelayan yang melakukan aktivitas pada pesisir barat Sumatera Utara termasuk di Kepulauan Nia Sibolga. Kondisi cuaca maritim tersebut sudah mulai membaik sehingga para nelayan asal kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias pagi tadi mulai pergi melaut. Selain pengalaman dan amatan mata dari lepas pantai barat Sumatera ini, nelayan cukup meyakini informasi yang dikeluarkan Badan Meteorologi dan Geofisika setiap saat bahkan menjadi pedoman menentukan titik dan jalur kawasan maritim yang mesti dikunjungi untuk memancing ikan di sana. Desman Natalius Gea bersama sejumlah gabungan kelompok nelayan asal kota Gunung Sitoli mengatakan sejumlah alat tangkap dan bahan bakar minyak hingga es beku serta bekal makanan telah mereka persiapkan dan dapat mensuplai kebutuhan berlayar selama 1 minggu ke depan. Cuaca kayak gini sih mudah-mudahan seminggu ini ya cuacanya bagus. Apabila cuaca bisa ditahan atau bisa kita antisipasikan, tahan.
Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, penerbangan pesawat dari Bandara Udara Abdul Haris Nasution menuju Bandara Udara Internasional Kuala Namu over kapasitas. Dari 12 seat kapasitas pesawat Susi ini, 5 penumpang tidak kebagian tiket penerbangan. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Asmi Utami Nasution bersama anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmat Rahyan Nasution ikut penerbangan ketiga rute dari Bandara Udara Jenderal Abdul Haris Nasution menuju Bandara Udara Internasional Kuala Namu. Beroperasinya Bandara Udara AHN di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, pemerintah daerah mendorong peningkatan penumpang melalui surat edaran Bupati untuk menghimbau para pejabat dan perusahaan yang ada di Tabaksel, terkhusus Mandailing Natal, agar menggunakan transportasi udara Bandara AHN yang dijadwalkan setiap hari Sabtu. Pencapaian target penumpang akan mendorong peningkatan jenis pesawat yang mendarat serta penambahan hari jadwal penerbangan. Secara komersial portable, tentu akan adanya penambahan penerbangan. Untuk pemasaran tiket penerbangan bisa melalui aplikasi Traveloka dan langsung melalui pamflet yang disediakan pihak bandara dan maskapai. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmat Rahyan Nasution juga mengajak seluruh pemerintah daerah dan perusahaan, begitu juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berada di Tabaksel agar menggunakan transportasi udara dari Bandara AHN demi peningkatan dan mendorong pihak maskapai bisa melirik Bandara AHN. Tentu kalau ini secara komersil profitable, tentu nanti harinya akan bertambah. Karena bagaimanapun pemerintah menyediakan bandara itu orientasinya pelayanan, tetapi yang mengoperasikannya adalah maskapai, yang mana orientasinya adalah laba atau untung. Tentu kalau profitable, dia nanti akan semakin sering datang ke sini, bahkan mungkin bisa 2-3 kali seminggu. Jadi kami menghimbau kita sama-sama gunakan kalau memang travel time kita berdekatan dengan jadwal pesawat. Bahwa hari ini penerbangan dari Medan ada 8 penumpang dan sebaliknya dari Madinah menuju Medan alhamdulillah full. Bahkan kata tiketing ada 5 orang yang antri menunggu, kalau ada yang cancel nanti mereka standby di sini untuk berangkat. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Menghadapi libur panjang Januari 2025, Pertamina sebagai pendistribusi pasokan energi BBM, LPG, dan aftur di Sumatera Utara dipastikan cukup tersedia. Libur panjang bulan Januari 2025, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut sebagai distributor energi BBM, LPG maupun aftur di Sumatera Utara menjamin aman, bahkan memastikan keandalan sarana fasilitas dapat berjalan dengan baik. Aspek keandalan sarana, fasilitas, dan keselamatan kerja oleh Pertamina merupakan hal prioritas dalam menjalankan operasi distribusi energi. Humas dan CSR PT Pertamina Patraniaga Sumbagut, Susanto Agus Satria mengatakan ketahanan stok energi di Sumatera Utara cukup tersedia hingga 13 hari untuk gasoline dan gas oil. Ketersediaan pasokan energi ini lain halnya dengan pasokan yang berada di kilang dan kapal tanker. Dengan demikian, penguatan energi oleh PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut dalam pengamanan penyaluran BBM dan LPG merupakan hal penting sehingga dapat memastikan ketersediaan pasokan aman dan mencukupi. Dengan ketersediaan pasokan dan pendistribusian energi BBM maupun LPG yang aman serta mencukupi di Sumatera Utara, diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir. Selain itu juga masyarakat dihimbau tidak melakukan penyalahgunaan atau penimbunan pasokan BBM dan LPG yang merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat dipidanakan oleh aparat kepolisian. Ya, pemirsa, Konsulat Jenderal India menggelar perayaan ke-76 Republik India di Medan Minggu malam. Konsulat Jenderal India Medan menyebut perdagangan bilateral India dan Sumatera dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Jamuan makan malam Konsulat Jenderal India di Medan memperkuat hubungan antara India dan Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, di mana hubungan baik antara India dan Indonesia mencakup perdagangan, investasi, teknologi, dan lainnya yang membuat perekonomian kedua negara ini maju. Konsulat Jenderal India di Medan, Ravi Shankar Goel, mengatakan perdagangan bilateral antara India dan Sumatera pada tahun 2022-2023 adalah 8 miliar dolar Amerika. Tahun 2024, Indonesia mengekspor minyak sawit dan sejenisnya ke India mencapai 4 miliar dolar Amerika. Impor batubara India dari Indonesia sebesar 9 miliar dolar Amerika, dan Sumatera Utara memiliki cadangan batu bara yang banyak sehingga mempunyai peluang lebih besar untuk mengekspor ke India. Pada perayaan ke-76 Republik India, Indonesia menjadi tamu kehormatan dan langsung dihadiri oleh Presiden Prabowo. Sumatra has a lot of opportunity to explore the Indian market. India is now the 5th largest economy, will be 4th largest by next year, and we expect that it will be the 3rd largest economy very soon. So Sumatra business persons have a lot of opportunity to explore, and it's not only what Sumatra can export to us, but it is also important that whatever new possibilities are coming, Indian business people can come here, invest, and do the downstream. Wali Kota Medan terpilih Riko Waas menuturkan Kota Medan memiliki komunitas India yang cukup besar. Hal ini memberi peluang menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Medan. Kita punya komunitas yang cukup besar masyarakat India di Kota Medan. Dan tentu ini kan bisa dibilang apabila masyarakat India mendatang ke Medan juga untuk melihat bagaimana kebudayaan India yang ada di Medan ini. Nah, harapan Kota Medan tentu ingin mendorong kebudayaan India yang ada di Kota Medan semakin lama semakin baik lagi, dari produk-produknya, bahkan UMKM-nya. Nah, tadi saya juga inginkan nanti acara-acara India ke depan memang benar-benar bisa ditematik lebih menarik lagi. Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyepakati kuota haji 2025 sebanyak 221.000 jemaah. Dari jumlah tersebut sebanyak 8.328 orang untuk jemaah calon haji dari Sumatera Utara. Menteri Agama telah menetapkan kuota haji reguler untuk setiap provinsi di Indonesia. Penetapan ini tertuang dalam keputusan Menteri Agama nomor 1196 tahun 2024 tentang kuota haji reguler tahun 1446 Hijriah. Berdasarkan keputusan Menteri Agama tersebut, Jawa Barat mendapat kuota haji reguler terbanyak dengan total 38.725 orang. Sedangkan Sumatera Utara berada di urutan kelima setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Bidang penyelenggara haji dan umroh PHU Kanwil Kemenak Sumut menegaskan terus melakukan rangkaian persiapan pemberangkatan jemaah haji Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Kemenak menyampaikan tahapan persiapan saat ini berada pada proses perekaman biopisa dan pengurusan paspor bagi jemaah calon haji. Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan setiap jemaah yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat siap diberangkatkan sesuai jadwal sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, pemerintah juga telah membuat aturan agar calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap mulai dari cek gula darah, EKG, dan foto torak. Jika hasil dari pemeriksaan tersebut terindikasi adanya penyakit, masih ada kesempatan bagi calon jemaah haji untuk melakukan pengobatan agar bisa melanjutkan pembayaran ongkos naik haji. Saat ini pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan ongkos naik haji sebesar Rp55.431.000. Namun untuk Provinsi Sumatera Utara, pihak Kemenak Sumut belum menentukan besaran biaya ongkos naik haji tersebut. Pengelola KBIHU Jabal Nur, Julfikar Hajar, meminta pemerintah secepatnya menentukan dan mengumumkan besaran biaya ongkos naik haji agar calon jemaah haji bisa mengatur keuangannya mulai dari sekarang. Kita belum tahu ongkos haji. Maka kami mengharapkan kepada Presiden kami yang tercinta, Bapak Prabowo, apalagi
Menteri Agamanya yang mewakili Menteri Agama di bidang perhajian adalah Ustadz Romo Syafi'i. Ini memang luar biasa bantuannya kepada jemaah haji. Jadi betul komisinya sebagai menteri ditugaskan oleh Bapak Prabowo untuk mengurus perhajian. Kami mengharapkan ongkos haji pada tahun 2025 ini tidaklah lebih murah daripada tahun-tahun yang sudah. Jadi kami juga mengharapkan secepatnya diinformasikan kepada jemaah, karena jemaah sudah standby untuk melunasinya. Jadi seandainya ini cepat, lebih cepat, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Direncanakan jadwal keberangkatan calon jemaah haji 1446 Hijriah tahun 2025 melalui embarkasi Medan mulai memasuki asrama haji pada 1 Mei 2025 dan untuk kelompok terbang kloter 1 embarkasi Medan dijadwalkan berangkat pada 2 Mei 2025. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan berkomitmen menjalin sinergitas yang lebih erat bersama dengan insan media atau para jurnalis. Hubungan yang baik antara para legislator DPRD Kota Medan dan jurnalis diyakini mampu memberikan efek positif bagi pembangunan dan indeks demokrasi di Kota Medan. Komitmen bersama untuk saling bekerja sama antara pimpinan dan para anggota DPRD Kota Medan dengan para awak media ditegaskan di sela-sela pelantikan pengurus wartawan unit DPRD Kota Medan. Hubungan harmonis yang selama ini telah terjalin diharapkan dapat lebih ditingkatkan kembali pada masa jabatan periode baru para legislator DPRD Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen menyepakati bahwa momentum periode baru bagi para legislator serta kepengurusan baru wartawan unit DPRD Kota Medan dapat meningkatkan kerjasama dan hubungan yang harmonis sehingga berdampak pada kemajuan dalam pembangunan Kota Medan. Kami harapkan supaya wartawan-wartawan juga dapat menginformasikan tentang DPRD dalam mengkomunikasikan tentang pelayanan DPRD kepada masyarakat. Dan satu juga kita juga harap wartawan yang mana dapat memberikan kritik yang positif kepada kami sehingga ini dapat membangun Kota Medan yang lebih baik. Senada dengan Ketua DPRD Kota Medan, Ketua Koordinator Wartawan Unit DPRD Kota Medan, Said Ilham Assegaf mengatakan, peran media juga menjadi pendukung dan motivasi bagi para legislator di DPRD Kota Medan dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsi pengawasan bagi pemerintah Kota Medan dalam berbagai kebijakan dan aturan. Ini menjadi harapan kami ke depannya agar kerjasama dan juga hubungan komunikasi antara DPRD Kota Medan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Said berharap bahwa sekretariat dan pimpinan DPRD Kota Medan dapat tetap menjaga dan meningkatkan sinergitas antara DPRD Kota Medan dan para jurnalis yang berada dalam lingkungan lembaga legislatif tersebut. Pemirsa, informasi terkait peringatan Isra Mi'raj akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad, Masjid Al-Ikhlas menggelar pengajian akbar yang diikuti berbagai jemaah dari Sumatera Utara. Kegiatan ini juga menggalang dana untuk membantu saudara-saudara muslim yang berada di daerah terpencil. Ratusan jemaah memadati halaman Masjid Al-Ikhlas di Jalan Pelajar Kota Medan pada Minggu siang. Jemaah yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara ini terlihat kusuk dalam mengikuti pengajian akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Isra Mi'raj mengusung tema berbagi rezeki dalam perjuangan di jalan Allah untuk mencapai keberkahan ridhonya. Ketua Perwiritan Pengajian Masjid Al-Ikhlas Medan Denai, Hajah Nurliana Siregar mengatakan, acara yang terbuka untuk umum ini selain mengadakan pengajian akbar, juga menggalang dana untuk pembangunan masjid. Diharapkan dengan diadakan kegiatan ini dapat mensiarkan ajaran Islam terlebih di daerah-daerah dan meningkatkan keimanan serta silaturahmi sesama umat muslim. Harapannya untuk kegiatan ini adalah dengan syiar Islam untuk meningkatkan syiar Islam di daerah-daerah minoritas, sekalian meningkatkan keimanan dari daerah-daerah minoritas yang masih membutuhkan
siar dan bantuan material sekalian ilmu agama. Pemirsa, sementara itu puluhan anak santri dari kota Gunung Sitoli berbagi berkah pada awal pekan ini dengan membagikan makan bergizi kepada warga yang memerlukan di kota tersebut. Pembagian menu makanan tersebut dilaksanakan di depan alun-alun kota dan Tugu Peringatan Gempa Bumi Nias 2005 Kota Gunung Sitoli. Paket menu untuk makan siang yang disiapkan anak-anak pesantren Umi Kalsum Gunung Sitoli itu dibagikan kepada pengguna jalan dan warga yang memerlukan. Staf Umi Kalsum Gunung Sitoli, Jannatul Hafni Kurinci, yang mendampingi aktivitas para santri berbagi berkah itu mengatakan pembagian makanan tersebut merupakan implementasi pendidikan yang mereka tempuh di dalam pesantren. Adapun menu makan berupa nasi bungkus yang dibagikan itu dilengkapi komposisi dan jenis 4 sehat dan dikemas secara higienis. Tujuan kami untuk berbagi nasi ini pertama untuk menggapai berkahnya saling berbagi, dan ini juga merupakan program dari Saukan atau Santriwati Pondok Pesantren Putri Umi Kalsum untuk membagi keberkahan di setiap masa ini. Kegiatan ini menurut rencana akan terus berkesinambungan karena amanah pendidikan dalam pesantren tersebut. Pemirsa, program makan bergizi gratis wilayah cabang dinas 3 yang meliputi Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi saat ini belum terlaksana. Siswa-siswi SMA dan juga SMK di wilayah tersebut berharap agar program tersebut segera dapat realisasi. Sejumlah siswa-siswi SMA Negeri 1 Sebamban berharap banyak akan adanya program makan bergizi gratis tersebut. Siswa yang mayoritas pekerjaan orang tuanya petani menanti hal tersebut segera terrealisasi. Siva Aulia dan Jeremia Simanjuntak mengatakan mereka sudah mengetahui program makan bergizi gratis ini dari televisi. Namun di sekolahnya yang berada di pelosok kota Sebamban, sebagian besar siswa-siswinya kurang mendapatkan informasi tentang makanan bergizi. Di samping faktor ekonomi, minimnya pemahaman akan makanan bergizi membuat sejumlah siswa kurang mendapat asupan gizi khususnya di pagi hari. Siswa dan siswi berharap makan bergizi gratis di Sergai dan Tebing Tinggi segera terlaksana. Agar pelajar-pelajar di seluruh Serdang Bedagai ini mendapatkan gizi yang baik gitu Pak. Dikarenakan kan pelajar sekarang itu banyak yang mengkonsumsi kayak minuman-minuman berwarna. Hal itu sangat-sangat tidak bagus karena itu bisa merusakkan ginjal Pak. Dan adanya program makan siang gratis ini, semoga seluruh pelajar di Serdang Bedagai ini dapat mengisi gizinya itu dengan baik. Ini masih malas sarapan, ya kan, kurang rajin sarapan, itu bisa mengganti energi kita, menambah tenaga kita, sehingga kita lebih fokus untuk belajar. Jadi kalau tanggapan dari saya pastinya senang kalau ada program ini. Sementara itu Kepala SMK Negeri 1 Sairampa Rizal Amri Nasution mengatakan saat ini sekolahnya sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Namun perihal kapan jadwal pelaksanaannya sampai saat ini belum diketahui. Menunggulah regulasi dan pemerintah sejauh mana itu akan terlaksana. Dan data-data juga sudah diminta oleh beberapa instansi untuk mendata berapa jumlah siswa di sekolah kita. Jumlah kita di sini ada 830 orang. 830 orang. Pemirsa, ratusan atlet karateka yang tergabung dalam perguruan Wadokai Karate Do Indonesia dari SMA Negeri 3 Tarutung melakukan ujian kenaikan tingkat. Diawali dengan pemanasan yang dipandu oleh tim penilai dari pengurus Wadokai Sumatera Utara. Ratusan atlet karate Wadokai Tapanuli Utara mengikuti ujian kenaikan tingkat di lapangan mini SMA Negeri 3 Tarutung kemarin. Ujian kenaikan tingkat ini diikuti sekitar 250 orang karateka Wadokai yang dengan antusias mengikuti ujian kenaikan tingkat dari sabuk putih, kuning, hijau, biru, dan sabuk coklat.
Pembina Wadokai Tapanuli Utara, Dedi Pane mengatakan ujian kenaikan tingkat dilakukan untuk membentuk kepercayaan diri karateka agar menjadi insan yang berkarakter dan berpegang teguh pada sumpah karate. Ujian kenaikan tingkat ini dilaksanakan setiap 4 atau 6 bulan sekali sesuai dengan aturan AD/ART Wadokai Indonesia. Banpres Wadokai Sumut Maruli Sagala yang juga tim penguji mengatakan tujuan dari UKT ini selain untuk mencari atlet unggul dari karateka Wadokai juga untuk melihat kemampuan para atlet karateka dalam penguasaan materi selama latihan sesuai tingkatan sabuk. Sementara itu Ketua KONI Taput Tulus Simanjuntak hadir langsung untuk memberikan semangat kepada para karateka yang mengikuti ujian kenaikan tingkat. Menurut Tulus Simanjuntak, melalui ujian tersebut bisa menjaring atlet-atlet berprestasi dalam mengikuti kejuaraan tingkat nasional hingga internasional. Pemirsa, untuk mengurangi penggunaan gadget bagi anak-anak usia sekolah di Desa Dalu 10B Deli Serdang dilatih untuk bermain bola. Sebagaimana Nasrul Amin, warga Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, mulai mendirikan sekolah sepak bola SSB untuk anak-anak usia pelajar. Hal itu sebagai upaya bagi anak-anak untuk memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang positif dan juga dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Ketua SSB Nasrul Amin mengatakan melalui sekolah sepak bola Bina Utama, anak-anak dapat terhindar dari kecanduan pemakaian gadget. SSB Bina Utama ini sudah lama berdiri, namun baru kembali diaktifkan pada Mei 2024 lalu disebabkan karena lapangan direnovasi. Anak-anak yang belajar bola ini dari pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas. Sedangkan keseluruhan siswa SSB sebanyak kurang lebih 100 orang. Selain menghindari candu gadget di kalangan anak-anak usia belajar, diharapkan melalui SSB dapat memunculkan bibit baru pemain sepak bola di masa depan. Kalau harapan kami sebagai pengurus ya paling tidak anak-anak ini lebih banyak kegiatan yang positif ya. Terutama mengurangi dari gadget yang sampai sekarang ini mungkin sudah mulai riskan ya, juga tentang narkoba dan segala macamnya. Paling tidak ada kegiatan positif buat anak-anak ini. Kalau harapan ke depan saya selaku bersama teman-teman pengurus, semoga mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi pihak-pihak yang mau berkontribusi, saling membantu untuk kegiatan positif, terutama anak-anak di Desa Dalu 10B. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Penggunaan media sosial saat ini semakin umum digunakan bahkan di kalangan anak-anak. Meski terdapat dampak negatif, namun pesatnya perkembangan teknologi membuat kondisi ini terlihat lumrah di tengah-tengah masyarakat. Meski media sosial secara umum berguna untuk menghubungkan anak dengan teman seusianya, khususnya dalam jarak jauh, sekaligus membantu mereka membangun komunikasi yang kreatif. Namun di lain sisi, terdapat potensi bahaya media sosial untuk anak yang harus disadari para orang tua, meliputi paparan pornografi, kekerasan, dan lain-lainnya. Menurut sejumlah pengamat IT, bahwa idealnya seorang anak diperbolehkan menggunakan media sosial dengan pantauan orang tua adalah anak berusia 13 tahun. Penggunaan media sosial oleh anak berusia 13 tahun oleh orang tua masih harus menerapkan batasan terbuka dalam hal penggunaan media sosial yang disertai penjelasan kenapa boleh dan tidak boleh. Psikolog Irna Minauli mengatakan bahwa media sosial memberikan ruang bagi anak untuk melihat aneka konten yang menarik. Namun jika sudah di luar batas, anak sangat perlu diingatkan agar memahami dampak baik dan yang tidak baik pula. Situs jejaring media sosial di berbagai platform digital saat ini memperlihatkan segala bentuk konten yang bisa saja mempengaruhi perilaku anak menjadi tidak baik. Untuk itu banyak cara menjadikan anak agar tidak hanya berfokus pada media sosial dengan memberikan waktu untuk berdiskusi atau membuat kesibukan anak sesuai dengan hobinya sehingga ketergantungan untuk menggunakan gadget dapat dihindari. Peranan orang tua dan dunia pendidikan sangatlah besar untuk memberikan pemahaman akan pentingnya terkait penggunaan media sosial.
orang tua perlu memantau ya, karena ada banyak sisi negatif yang harus diketahui. Misalnya penggunaan yang berlebihan dari sosial media itu kan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik, mental maupun sosial anak nantinya. Anak di bawah 2 tahun itu harusnya 0 menit. Jadi artinya dia tidak terpapar sama sekali. Di bawah 5 tahun itu paling dia boleh 30 menit. Di bawah 12 tahun itu paling 1 jam. Dan kita sendiri sebagai orang dewasa yang normal tidak boleh lebih dari 3 jam sebenarnya. Karena kalau sudah 3 jam itu kita masuk ke kategori adiksi, ketergantungan, kecanduan. Makanya kontrol dari orang tua terhadap penggunaan handphone dan televisi juga ya, screen time gitu, itu juga harus dijaga ya. Anak-anak di bawah 5 tahun sebaiknya tidak terpapar. Di bidang informasi komunikasi publik, Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Sumut Harvina Zuhra mengaku berbagai cara dilakukan pihaknya untuk memblokir situs-situs yang tidak baik terhadap anak-anak. Dikatakan sampai saat ini Diskominfo Sumut senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana agar orang tua dapat mendampingi anak dalam penggunaan media sosial. Memang sekarang ini marak sekali ya internet, begitu masif penggunaannya di tengah keluarga. Tentu anak-anak butuh pendampingan. Dalam hal ini ada batasan umur untuk bisa mengakses sosial media gitu ya. Iya, bahkan setelah umur 13 tahun itu juga kita harus terus peduli ya, memperhatikan anak-anak kita. Jangan sampai kita nggak tahu di sosial media itu orang tidak menampilkan identitas yang sebenarnya. Banyak orang-orang yang juga bermaksud buruk gitu. Jangan sampai anak-anak kita menjadi mangsa dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama yang kejahatan-kejahatan cyber seperti itu. Pemirsa, libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, sejumlah objek wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah dikunjungi wisatawan baik lokal maupun dari luar daerah tersebut. Salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan adalah Pantai Muara yang berada di Kelurahan Lubuk Tuko, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Pantai yang memiliki bentangan sepanjang belasan kilometer dan banyak ditumbuhi pohon cemara ini memang kerap didatangi pengunjung setiap akhir pekan, apalagi pada waktu libur panjang saat sekarang ini. Kebanyakan para wisatawan mengaku berkunjung ke Pantai Muara Lubuk Tuko dapat memberikan kenyamanan tersendiri sambil menikmati indahnya pemandangan laut di bawah rindangan pohon cemara. Pengunjung yang membawa anak-anak tampak bebas bermain pasir sambil berenang di pinggiran pantai yang tidak begitu dalam. Memilih pantai ini suasananya sejuk, tenang, indah. Halamannya bisa lah dikatakan cocok buat anak-anak, keluarga, bisa disantai. Seperti ini kan, kami kita bisa buat acara keluarga juga sekalian bisa. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Selasa 28 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Al-Heria, Perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Selasa 28 Januari 2025. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan terjadi wilayah Asahan, Batubara, Deli Serdang, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Sedangkan untuk di pagi hari diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi wilayah Batubara, Tebing Tinggi, Langkat, Madinah, Padang Lawas, Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari
berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat terjadi di wilayah Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 98%. Angin bertiup dari selatan hingga utara dengan kecepatan 4 hingga 12 km per jam. Sedangkan untuk titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara dari pantauan tanggal 26 Januari 2025 tidak ada. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan pemirsa, informasi yang Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Akhirnya saya Muhammad Azrul Nastion. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.